Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Helmi Denada Arisandi. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat tentunya. Mudah-mudahan teman-teman sehat ya. Dan kesempatan kali ini saya mau membahas tentang tipe kepribadian lagi yang mana datang dari tipe NF, Intuitive Feeling, yaitu INFP. Seperti apa tipe kepribadiannya? Simak video sampai akhir. Tipe kepribadian INFP disebut juga sebagai anak yang dewasa. Teman-teman mungkin ngerasa atau pernah bertemu dengan orang yang dia masih anak-anak, masih muda, tapi nalarnya dewasa banget. Dia suka dengerin orang, bijaksana pokoknya ya. Kalau teman-teman pernah nonton film animasi Beauty and the Beast, karakter utamanya yang bernama Belle adalah seseorang yang gemar membaca buku sepanjang hari dan memilih si buruk rupa sebagai kekasihnya dibandingkan pria nyata yang bisa dilihatnya di desa. Sembari hidup dalam kenyataan dan fantasi, Belle memilih pilihan subjektif dengan nilainya sendiri. Jika digolongkan dalam tipe MBTI, apa yang cocok untuk Belle, si pemberani yang penuh keyakinan itu? Ya, Belle adalah tipe INFP. Seseorang yang idealis, yang digambarkan sebagai pemimpi. Semua orang yang bertipe INFP tidak membangun tembok dari realitas. Citra utama INFP adalah orang yang penuh imajinasi dan tenggelam di dalam dunia mimpi. Oleh karena itu, seringkali orang yang berkarakter INFP bekerja di bidang seni, di bidang yang nggak perlu ketemu banyak orang. Secara keseluruhan, tipe ini sering terlihat bebas dan naif. Tipe ESTJ atau ENTJ bisa gelisah saat melihat INFP dan ingin membantunya. Nyatanya, seringkali ESTJ atau ENTJ membantu INFP dan berkata, "Jika bukan aku, siapa yang akan membantumu?" Mereka pun menarik dan mendorong INFP. Namun jangan lupa bahwa dalam jiwa INFP si pemimpi ini terdapat api yang membara. Berbeda dengan tampak luarnya. Bukankah Belle mengikuti keyakinannya sendiri saat memilih si buruk rupa? Tak peduli apa kata orang lain, jiwa membara adalah inti dari karakter INFP. Api itu bisa berupa sifat keras kepala, keyakinan, atau nilai yang tidak lazim. Inilah prinsip yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Di antara semua tipe NF, INFP adalah tipe paling menonjol dengan sifat ini. Belle memilih si buruk rupa daripada Gaston yang sok jago karena dia merasakan ketulusan dan keseriusan si buruk rupa. Tapak luar, harta atau status sosial tidak penting bagi Belle. Singkatnya, INFP terlihat tenang. Tetapi dia adalah idealis yang menyukai hal bermakna. Figur terkenal yang merupakan tokoh INFP itu seperti Tim Burton, John Lennon, Audrey Hepburn. Kalau dalam di Indonesia itu ada tokoh-tokoh kayak Firsa Besari, itu diduga dia INFP. Banyak penulis, kemudian pelukis, pekerja seni itu INFP. Desainer juga banyak INFP. Kalau dilihat dari sisi urutan fungsi kognitif, INFP memiliki urutan V, N, C, T. Introvert feeling, extrovert intuition, introvert sensing, dan extrovert thinking. Fungsi dominannya FI, dia berfokus pada perasaan, nilai, value yang dia pegang secara subjektif internal dia. Sehingga jangan salah, seperti yang pernah saya bahas di fungsi kognitif FI atau FI, mereka ini, tipe-tipe dominan FI ini, dia memiliki values yang menurut dia bagus, subjektif menurut dia yakinin dan dia tidak peduli apa kata orang lain. Dia selalu mengikuti value, prinsip, dan apa kata hatinya. Paling sederhana turunannya adalah selain contoh Belle tadi yang memiliki keyakinan bahwa si buruk rupa adalah seorang yang tulus, nggak peduli dia dari status sosial seperti apa dan bentuknya buruk muka seperti yang dalam film tersebut, dia akan tetap memilih si buruk rupa karena ketulusan hatinya. Jadi contoh lainnya adalah orang INFP, dia memiliki sense berpakaian,
atau kesukaan yang unik yang nggak semua orang suka. Dan menurut dia nggak apa-apa, dia menyadari dirinya berbeda, pilihannya berbeda, dan dia bangga dengan itu. Itu sisi positifnya. Kemudian di NE, Extravert Intuition, untuk membantu value dia mengkoleksi berbagai pengetahuan, ilmu, abstraksi, filsafat, psikologi di fungsi keduanya NE atau Extravert Intuition ini. Dia collecting memories, collecting knowledge, mengumpulkan kebijaksanaan, pengetahuan yang dia gunakan untuk membentuk nilai value dalam dirinya yang dia yakini. Kemudian, seorang INFP itu seringkali berpura-pura serius di hadapan orang lain. Sebenarnya INFP telah membayangkan sesuatu yang menarik. Dia memiliki dunianya sendiri. Dia memiliki imajinasi. Kadang-kadang ketika ngobrol, salah satu yang pernah saya baca adalah ketika dia mengobrol, dia bisa aja tiba-tiba pikirannya matanya ke arah mana gitu, yang sangat imajinatif kemana gitu. INFP tidak suka menjadi pusat perhatian. Dia merasa canggung saat harus menunjukkan jalan atau memimpin. Meskipun bertambah usia, INFP tetap berjiwa muda. Dia juga sangat memperlihatkan sisi lembutnya dengan menangis atau mendengar lagu sedih, atau merasa tersentuh saat mendengar cerita sedih. Dalam hatinya terdapat lirik lagu, "Bagaimana kita bisa menjadi dewasa?" Dia berkeinginan untuk hidup sederhana seumur hidupnya, tetapi seringkali citra seperti ini dianggap kekanakan oleh karakter SJ. INFP ini kan tipe P perceiving ya. Dia sangat senang collecting knowledge. Dia kadang-kadang sulit untuk deciding, memutuskan sesuatu. Dan kadang menjadi PR untuk INFP adalah ketika dia ingin mencoba mencapai sesuatu tujuan, ketika dia harus jalan ke suatu tujuan, dia mudah sekali terdistrak oleh hal-hal di kanan kirinya. Misalnya, saya pernah dapat seorang profesor menjelaskan tentang bedanya tipe P sama J. Orang tipe J, ketika dia punya tujuan mau mencuci piring, ketika dia ke dapur, dia mencuci piring. Kalau sabunnya habis, dia mungkin akan mencari penggantinya, atau beli ke toko dan kembali segera untuk mencuci piring. Berbeda dengan tipe P atau perceiving. Dia bisa pergi ke toko, lalu dia bisa nggak hanya membeli kebutuhannya saja, sabun yang habis, dia bisa membeli ini, beli itu, beli panci dan sebagainya yang itu mendistrak dia, dan kadang-kadang dia balik, sabunnya nggak kebeli. Itulah analoginya. Kemudian INFP, beberapa orang menyebutnya sangat rapuh, rentan. Tapi itu menjadi sisi positif ketika dunia dipenuhi rasa tidak ada empati. INFP, dia sangat bersimpati kepada orang lain. Dia bisa sangat sensitif melihat penderitaan orang lain, bisa sedih melihat keadaan orang lain, dan sebagainya. Di dalam percintaan, INFP memiliki standar tersendiri mengenai cinta. Karena itulah dia cenderung mengharapkan orang lain memenuhi standar yang dia tetapkan. Konflik bisa terjadi apabila dia tidak cocok dengan pasangannya dalam hal ini. Tapi sampai saat itu pun INFP percaya bahwa itulah cita yang diinginkannya dari orang lain. Sebenarnya seringkali tidak seperti itu. Dia adalah tipe orang yang mencari dan menetapkan gayanya sendiri. INFP mungkin saja memiliki teman atau pacar bayangan. INFP ini pemalu. Tapi saat seseorang menjadi teman dekat atau pacarnya, dia akan menunjukkan sifat menggemaskannya hanya kepada orang itu saja. INFP tidak begitu memperhatikan orang itu berasal dari mana, dari status sosial seperti apa. Tapi dia melihat bagaimana kebaikan hatinya, ketulusan hatinya. Dan satu, INFP paling bisa melihat orang ini palsu atau tidak, orang ini pura-pura atau tidak. Jadi hati-hatilah ketika mau mendekati INFP. Dan kemudian, hal yang tidak disukai INFP, dia adalah yang disukai dan yang tidak disukai INFP. Hal yang tidak disukai dan yang disukai oleh INFP. Yang pertama, dia adalah pribadi yang kreatif dan sensitif. Dia adalah orang yang berempati dan emosional. Dia sering tenggelam dalam emosinya. Dia menyimpan sesuatu semisal playlist
Biasanya INFP punya playlist lagu sendiri yang isinya lagu-lagu sendu, haru. Terkadang dia menangis sambil mendengarkan lagu sedih. Dia menikmati drama psikologi, buku pengembangan diri tentang psikologi, pergi ke taman bunga, pergi ke pameran, menonton film seni, dan pergi ke acara jumpa penulis. Dia menyukai restoran yang nyaman dan berbincang mengenai seni dengan teman yang tepat. Dia suka memotret ya, apalagi hal-hal yang estetik, bunga, makanan, ya kan. Dia akan naik ke balkon untuk memotret langit senja dan tidak akan turun sampai berhasil mendapatkan gambar yang dia inginkan. Karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia melakukan berbagai pekerjaan yang menyenangkan. Namun, dia tidak terlalu terikat dengan cara menyelesaikannya. Dia memiliki kebebasan dan bakat artistik. Dia memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap seni. Saat bekerja pun dia tidak suka melakukan hal yang ditentukan oleh orang lain. Saat melakukan pekerjaan, dia tidak berpikir akan kegunaannya di masa depan. Dia melakukan suatu pekerjaan karena dia menyukainya. Dalam dunia pekerjaan, INFP adalah pribadi yang perfeksionis tapi malas. Dia tidak memulai sesuatu karena tahu tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Dia melakukan pekerjaan yang ingin dia lakukan meskipun itu tidak menghasilkan uang karena menganggap pekerjaan yang terpenting adalah bermakna. Jika orang sekitarnya menyuruhnya berusaha lebih giat dan mendapatkan sertifikat, dia menganggapnya sebagai omelan. Dia bekerja seperti melakukan hobi. Kelihatannya lembut, INFP sebenarnya adalah orang yang keras kepala. Jika dia menemukan hal yang menurutnya bermakna, dia tidak ragu mengeluarkan banyak tenaga untuk itu. Contohnya, jika dia ingin membantu kucing jalanan karena kasihan, dia akan mengunjunginya setiap hari dan memberinya makan. Bisa juga membawanya pulang dan memelihara beberapa ekor kucing. Jika bertemu sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, dia menjadi sangat aktif. Karena dia ingin mempertahankan keyakinannya, dalam kasus yang parah, dia bisa melakukan proses seorang diri, meskipun itu jarang terjadi. Oleh karena itu, INFP sering dijuluki Jeanne d'Arc. Meski begitu, INFP juga memiliki kekhawatiran. Kadang-kadang dia merasa sangat membuncah perasaannya. Dia tidak bisa tidur dengan awal, dia sering begadang, dan kadang banyak imajinasi dalam kepalanya. Ada sebuah nasihat untuk INFP yang mungkin menarik untuk didengarkan. Kamu adalah teman yang penuh kewaspadaan, perhatian, dan empati yang tinggi. Namun jika perasaanmu terlalu dominan, kemungkinan itu akan menutup dirimu yang sebenarnya. Terkadang terlalu emosional, kamu kehilangan objektivitas dan terfokus pada masalah emosi. Misalnya, ketika menilai seseorang, kamu tidak bisa menilainya secara objektif dan kamu bisa membenci atau menyukai seseorang secara berlebihan karena penilaian subjektifmu. Terkadang kamu memerlukan rem yang bernama pikiran rasional. Kamu pun cenderung tidak bisa menolak atau berargumentasi. Cobalah berpikir, kalau menolak adalah proses untuk mengutarakan pendapat kepada orang lain. Ada baiknya kamu lebih menghargai pendapatmu daripada merasa kasihan terhadap orang lain. Kamu adalah orang yang suka mencoba hal baru yang mengasyikkan, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Kamu sendiri juga mengetahuinya, bukan? Mengamati serta menjalankan sesuatu dengan santai adalah kelebihanmu, tapi di saat bersamaan hal itu bisa menjadi kekuranganmu. Kamu tahu kalau kamu banyak berpikir. Kamu adalah pemikir, menceritakan pikiranmu, penuh imajinasi dan kreatif. Mungkin karena kepribadianmu itu kamu bisa menciptakan dunia seni yang menakjubkan. Namun di antara pikiranmu itu ada pikiran negatif yang muncul. Bayangkanlah betapa menderitanya dirimu jika pikiran negatif itu tidak bisa hilang dan terus-menerus berputar-putar. Cobalah terapkan gaya hidup yang lebih teratur. Tidur dan bangun tepat waktu, cukup makan dan istirahat. Yang lebih dibutuhkan olehmu adalah olahraga daripada olah pikiran. Misalnya, pergilah untuk menghirup udara segar di luar. Kurasa kamu perlu menggerakkan tubuhmu lebih banyak karena kamu terlalu banyak berpikir sehingga mudah lelah. Novelis terkenal asal Jepang,
Haruki Murakami setiap pagi berlari dan menyelaraskan jiwa raganya. Dia berkata bahwa berlari bisa menambah stamina dan menstabilkan mental. Ada baiknya kamu merawat dan memperhatikan tubuhmu seperti kamu merawat jiwamu. Ku dengar Haruki Murakami akan berlari lebih jauh jika dia mendengar perkataan buruk tanpa dasar dari orang lain. Banyak juga orang mengatasi depresi dengan berolahraga. Jika kamu rasa berlari adalah olahraga yang berat, mulailah saja dengan olahraga ringan seperti jalan kaki. Karena nilai hidup yang indah dapat diraih jika kamu aktif bergerak dan memiliki kemampuan yang jelas. Jika kamu sering berolahraga, kamu bisa merasakan manfaat dari olahraga itu. Kuharap kamu bisa terus aktif bergerak. Dalam buku karangan dokter ahli jiwa yang kubaca, ada 3 aksi yang direkomendasikan agar tidak mudah terkena depresi atau agar mudah mengatasi depresi. Ketiga hal itu adalah tidur di atas 8 jam per hari, makan 3 kali sehari, dan berjalan lebih dari 10.000 langkah setiap hari. Kuharap kamu bisa menjaga kondisi tubuhmu dengan baik. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang tipe kepribadian INFP. Kalau teman-teman merasa relate, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.